ketika kamu mendapatkan momennya, maka kamu berbuatlah yang terbaik dari momen itu. Banyak orang yang nggak mau loh di posisi itu karena dianggap ngapain saya S1 saya udah sekolah ya mungkin kalau anak-anak sekarang berpikirnya itu hina kerjaan itu ya gitu. Iya padahal dulu saya tulen dari situ lahir. Kalau istri saya bilang matamu dan tanganmu tuh untuk HP-mu gitu. Untuk para penyuluh gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan semangat pagi Ngobras Lover. Ngobras Lover yang ada di Ambarawa tetapi bisa diacarakan di seluruh Indonesia. Hari ini Ngobras Lover kami akan memperkenalkan tamu yang luar biasa. Sekarang zamannya zaman milenial. Jadi ketika zaman milenial itu di tataran jabatan eksekutif tertinggi sudah ada Mas Menteri. Ini sekarang ada di BKKBN itu yang namanya Mas Direktur. Kalau melihat profilnya Mas Direktur ini, setiap orang ketika ditanya, terutama teman-teman di BKKBN itu, Ngobras Lover ya, terutama teman-teman di BKKBN, tidak ada yang tidak kenal dengan beliau. Karena semua orang ketika disebut nama beliau selalu merasa yang paling dekat dengan beliau. Wah, ini istimewanya. Itu hanya bisa dimiliki oleh orang yang dengan karakteristik kuat, kemudian punya pesona yang luar biasa yang memikat itu ya. Jadi pasti, oh iya saya sangat kenal itu, saya sangat dekat itu, semua mengatakan itu, termasuk saya. Saya juga kalau ditanya teman-teman itu, oh saya dekat itu. Sejak beliau masih di Pusdiklat sampai hari ini, kemudian menjadi direktur termuda di BKKBN, karena kelahiran beliau itu milenial ya, milenial itu tahu ya, 80 ke atas. Ini capaian yang luar biasa dan tidak perlu berbasa-basi lebih lama, saya akan memperkenalkan pada semua pemirsa Ngobras Lover. Beliau adalah Mas Direktur Linlab, Mas Madi Yudhistira. Sudah kenal kan? Semangat pagi Mas Yudhistira. Semangat pagi Mas Jami, terima kasih. Ya, ini opening yang membuat melayang ke langit ketujuh ya. Tapi ya memang kan kita memang kenal deket ya. Dulu waktu di Pusdiklat kan saling berkolaborasi untuk membuat sebuah program diklat, modul-modulnya dalam penyelenggaraan TOT. Tapi ya alhamdulillah meskipun sudah pindah ke lini lapangan, kita tetap bisa berkolaborasi. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa betul. Jadi perjalanan hidup saya itu termasuk diwarnai oleh Mas Madi. Iya, itu panjenengan masih di Gorontalo tuh ya. Di Gorontalo ya. Iya. Waktu mau menjadi Widyaiswara, kalau tidak diinisiasi oleh Mas Madi, mungkin hari ini saya belum jadi Widyaiswara. Calon Widyaiswara dulu ya. Iya. Itu angkatan pertama yang diinisiasi oleh Mas Madi. Saya mohon maaf pemirsa ya, saya biasa manggil Mas Direktur ini dengan Mas, dan karena emang humble beliau sangat tidak keberatan. Iyalah, manggil Madi cukup kok. Nama saya tuh bingung ya. Ini salah satu guyonan saya sebagai sebagai ya anak-anak milenial kali ya. Ketika seseorang itu punya jabatan, yang dipanggil tuh jabatannya gitu ya, Pak Direktur. Padahal saya sebenarnya lebih nyaman tuh dipanggil nama. Ya, karena nama saya Made ya panggil saya Made saja gitu. Jadi Direktur itu kan sebuah amanah saja ya. Saya diberikan kewenangan untuk bisa melayani dan berbuat sesuatu yang lebih baik, gitu aja sih. Luar biasa. Terus yang menginisiasi Mas Made, kalau kami kan melihat performanya Mas Made itu dengan kesibukan luar biasa, tapi tetap happy, kemudian tetap cerah gitu ya. Beda dengan kami itu kalau sudah 2 hari suntuk itu kelihatan banget. Mas Made nggak kelihatan. Apa gitu karena ada hubungannya dengan hobi musik? Iya, tentu hobi musik sangat mempengaruhi ya. Prinsipnya kita sebenarnya berpikir simple, Mas Jami. Simple itu menyederhanakan sesuatu yang kompleks atau yang rumit, itu menurut saya sangat membantu. Sangat membantu. Dan ketika saya masuk di dunia kerja, saya itu memegang teguh amanah dari orang tua. Apa amanahnya? Ada 2 yang dulu dipesankan. Pertama adalah ketika nanti kamu sudah bekerja, bekerjalah dengan sebaik-baiknya, capai hasil kerja yang baik, maka rezeki akan mengikuti. Jadi bekerja yang baik, rezeki mengikuti. Mengikuti. Jadi goal saya sebenarnya adalah memberikan sesuatu yang terbaik dalam pekerjaan saya. Gitu. Saya
tidak menjadikan rezeki itu nomor satu. Ya, saya akan mendapat rezeki dan itu sudah ada yang mengatur. Ya, sudah ada yang mengatur, yaitu Tuhan Yang Maha Esa kan gitu Luar ya. biasa. Itu satu amanahnya. Amanah kedua adalah saya dipesankan oleh orang tua saya untuk melayani sebaik-baiknya. Nah, makanya dalam performance saya, kebetulan saya baru 2 kali ada di direktorat, waktu di Pusdiklat dengan bareng-bareng Mas Jami, sekarang saya dengan teman-teman penyuluh di lini lapangan, maka gaya kerja saya adalah melayani. Gitu ya. Kalau dulu Mas Jami ingat-ingat kan, kalau panjenengan baru datang dari daerah ke lokasi kegiatan TOT, maka ketemu saya yang di depan lobi kan. Betul, pasti ketemu saya itu di lobi. Saya langsung berikan salam, selamat datang Mas Jami. Mau kemana nih? Mau registrasi dulu atau makan siang dulu gitu ya. Iya, ingat nah, saya. Iya, jadi itulah yang saya lakukan gitu. Jadi emang services bagi saya penting sih. Melayani seseorang atau melayani sekelompok orang itu menjadi penting. Itu yang mungkin yang membuat saya ya kita harus happy aja. Oh, luar biasa ya. Itu kalau di teman-teman saya karena pakai kopiah identik muslim, Mas Made itu menerapkan konsep khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat sesama manusia lainnya. Wah, luar biasa. Itu emang itu yang saya lakukan sih. Betul. Sangat luar biasa Mas. Dan itu membuat hormon-hormon bahagianya muncul. Iya, karena nggak mungkin Mas Jami melayani dengan cemberut itu nggak mungkin kan. Melayani dengan wajah yang tegang itu nggak mungkin. Jadi ya, melayani itu kan otomatis kita harus siap menerima tamu siapapun dia, tidak memandang bulu gitu ya. Ketika dalam misalnya dalam konsep diklat gitu ya, di dalam panduan dan kurikulumnya yang akan datang adalah peserta. Berarti kan customer saya, siapapun dia, mau dia muda, tidak muda atau apapun, ya saya harus tersenyum saya harus melayani. Nah, kata-kata harus itu bukan berarti sebuah beban, tapi merupakan karakteristik kedewasaan dalam bersikap gitu ya. Jadi ya lama-lama kan karakteristik itu akhirnya menjadi kebiasaan. Jadi tanpa ada pelanggan pun, tanpa ada peserta pun ya kita tetap happy gitu. Luar biasa Mas Made. Jadi bahagia memunculkan hormon endorfin. Yes. Kemudian hormon endorfin itu menekan rasa lelah, rasa capek, dan bahagia itu bahasa surga. Luar biasa. Iya, kita itu aja. Jadi hidup kalau orang bilang banyak susah, kita nikmati. Iya. Jadi penyeimbangan kerja, kemudian berkeluarga, kemudian bersosialisasi dengan masyarakat itu terbantu banget dengan Beatles-nya enggak Mas? Oh iya. Iya, Mas Jami kan tahu banget tuh ya. Saya itu pencinta Beatles ya, atau bahasanya Beatles mania. Jadi ya itu bisa dibilang kalau Beatles mania itu saya nggak pernah move on dari genre musik ya. Genre musik saya itu kan sebenarnya rock and roll klasik. Jadi saya suka tuh dengan genre band-band tahun 60-an. Tertua bukan tertua. Yang termudanya di band saya itu saya tahun 80. 90 juga sedikit lah. Saya tahun 2000 lebih parah. Saya nggak punya band favorit di tahun 2000-an. Nggak punya saya gitu. Malah kan saya nggak mengenal band-band tahun 2002, tahun 2000-an tuh. Tapi tahun 90, tahun 80, tahun 70, tahun 60 itu saya ekstrim. Saya tahu banget gitu. Makanya itu saya nggak move on. Dan akhirnya dari sisi lingkungan dan sebagainya karena karena banyak yang membahas musik-musik itu dan musik-musik itu melegenda ya. Anak-anak sekarang juga bahkan masih menyanyikan gitu ya. Jadi ya membuat lingkungan sosial jadi tetap berkembang gitu. Meskipun dari si genre musiknya tidak berubah gitu. Luar biasa itu. Jadi saya sempat berpikir, Mas Made ini muda. Kemudian dalam pencapaian apa yang dicapai hari ini tuh juga sangat singkat. Apa karena terinspirasi dari Beatles-nya itu? Kan The Beatles secara resmi dibentuknya 64, tetapi bubar di tahun 70. Jadi waktu yang singkat itu menghasilkan karya yang sampai saat ini monumental gitu. Nah, apakah itu juga mempengaruhi aktivitas Mas Made untuk meninggalkan legasi gitu? Itu analisa yang bagus ya. Gini, saya pernah baca juga bahwa ketika kita dapat momennya, kita bisa bilang momen itu karir ya. Maka lakukanlah yang terbaik dalam karir itu. Dan ketika dalam karir itu kalian sudah berpikir ini sudah top of the top,
dari sebuah karir, Ya. maka berhentilah di karir itu. Sehingga dengan strategi itu kalian akan menjadi sebuah legenda. Ya, Nah, ya, gitu. ya. Tapi itu kan sebuah kutipan ya, Betul. kutipan. Nah, kalau dalam penerapan saya menerapkan yang kutipan yang pertama, yaitu ketika kamu mendapatkan momennya, Ya. maka kamu berbuatlah yang terbaik dari momen itu, gitu. Jadi ya makanya ya semua kayaknya semesta mendukung nih Mas Jami. Ya, Jujur ya. aja saya mendukung diri saya, dan saya berpikir juga nggak semua orang mungkin seberuntung saya. Jadi ada faktor lucknya juga sebenarnya. Ya. Apa itu? Misal contoh waktu saya di Pusdiklat ya, saya kan CPNS itu 2005 saya CPNS, saya dapat keberuntungan ikut tim bencana atau pemulihan bencana tsunami di Aceh Oh gitu. 2005. Ya, Itu kan nggak semua orang dapat, ya. ya kan? Tapi saya dapat rezeki itu gitu. Ya. Jadi saya ingat dapat pengalaman lebih dibandingkan dengan angkatan lah saya yang lainnya. Ya. Waktu gempa Jogja, saya ikut lagi, Oh. gitu. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang mungkin tidak bisa didapat oleh orang lain. Betul. Termasuk juga di Pusdiklat itu saya ini bukan menyombongkan, sebenarnya ini sebagian besar malah orang nggak mau di posisi ini, yaitu apa? Jadi petugas Asrot. Oh gitu. Ya, ya, Iya ya. dong. Sekarang masih terkenal nggak ya petugas Asrot itu ya? Masih, nggak ya? masih ada, Ya, petugas masih Asrot ada. ya. Iya. Saya ini tugas Asrot paling tulen. Oh. Iya. Itu proses belajarnya learning by doing kan malah. Gini, jadi petugas Asrot tuh tadi faktor keberuntungan lagi ya. Dulu kan yang sebagai orang yang bisa menggunakan komputer Terbatas. sedikit, Ya. terbatas. Iya. Nah, sebagai anak baru masuk, muda, saya juga punya keterampilan komputer juga nggak terlalu bisa, tapi dibandingkan dengan pegawai yang senior lain, saya bisa gitu kan. Iya. Sehingga saya bisa mengoperate komputer. Nah, karena saya bisa mengoperate komputer, saya explore Ya. cara keterampilan saya gitu. Tadi kan berbuat yang terbaik gitu. Saya explore di situ sehingga saya bisa melakukan sesuatu yang lebih dari harapan pimpinan saya. Iya, Lebih ya, misalnya contoh gini. Pimpinan saya minta bikin jadi notulen gitu. Nah, biasanya notulen itu setelah rapat baru selesai 1 hari setelah rapat selesai. Ya. Tapi saya bisa menyajikan notulen selesai ketika rapat itu selesai. Jadi rapat itu selesai, notulen udah jadi. Iya, iya, Nah, iya. gitu kan. Nah, sehingga dinilai saya mampu mengoperate komputer. Nah, sehingga setiap apapun kegiatan-kegiatan nasional, Ya. pasti saya astrotnya. Hmm. Mau rakernas, mau apapun lah. Yang dulu kan ada rakernas, ada kobit, ada kosi gitu-gitu ya. Iya, Terus iya. saya dulu staff yang di ruang persidangan, Iya. pasti di ruang persidangan. Kalau di rakernas dulu ada namanya kelas-kelas kelompok gitu ya, kelas-kelas kelompok untuk membahas sebuah isu-isu, saya pasti jadi notulennya. Betul, Nah, betul. banyak orang yang nggak mau loh di posisi Iya. itu karena dianggap ngapain, saya S1, saya udah sekolah, tugas saya hanya tinggal ngeklik next Ya. atau previous mundur gitu kan ya. Iya, iya. Itu pekerjaan yang paling membosankan. Betul, betul. Sebelum diperintah sama narasumber suruh next, dia bengong gitu. Ya itu kan Iya, iya, iya. ya mungkin kalau anak-anak sekarang berpikirnya itu hina kerjaan itu ya. Gitu. Iya. Padahal dulu saya tulen dari situ lahir. Oh. Nah, ini saya kasih cerita ya buat teman-teman yang mungkin di podcast ini Yeah. ketika mendengar podcast ini mendengar mereka masih berpikir itu pekerjaan yang hina tanda kutip ya. Iya. Itu nggak hina. Betul. Bahkan itu sebagai batu loncat teman-teman itu bisa unjuk diri. Yeah. Kenapa? Karena kalau Anda jadi astrot Mas Jami, kalian itu akan bertemu dengan narasumber, Iya. akan bertemu dengan peserta. Narasumber membutuhkan astrot Betul. karena dia akan memberikan materinya ke tukang astrot itu. Dan kamu dan kalian punya materinya. Penerima materi nomor 1 yang pertama kali adalah tukang astrot. Oh iya, betul juga ya. Iya. Ya kan? Iya, Sebelum dibagikan kemana-mana itu tukang astrot tahu Iya. duluan gitu. Nah, peserta itu nomor 2-nya. Iya. Karena setelah materi dipaparkan, baru peserta pada minta. Menggerumpul tuh biasanya dulu tuh ke ruang ke tempat astrot kan. Betul. Ngasih flash disk macam-macam lah dulu zaman dulu gitu kan. Betul. Nah, disitulah kalau kita menunjukkan tadi amanah orang tua saya Iya. melayani. Betul. Saya layani mereka. Tidak ada yang saya tidak berikan materi-materi itu. Sehingga mereka datang dengan konsepnya ya misalnya meminta Iya.
Mas minta dong materi tadi. Oh iya Pak, saya layani. Iya Pak, taruh sini. Kalau ada flash disknya dulu kan zamannya flash disk sama-sama ya modelnya Iya, ya. sama. Saya kasih ya saya pisah-pisah lah gitu. Lalu pas break makan, saya nggak makan. Saya mengopikan materi itu. Jadi ketika mereka balik selesai makan, Iya. itu udah beres. Tinggal ambil ya. Tinggal ambil. Nah, di situ saya terkenal. Hmm, Dikenal oleh banyak orang, dikenal oleh narsum, Iya. dikenal oleh peserta. dan semua merasa paling dekat. Hanya sebagai tukang Iya, asrot. iya. Gitu. Mas Buat Jami. orang lain simpel tapi itu sangat Yes. Wah, luar Jadi biasa. sebenarnya itulah implementasi dari banyak orang bijak bilang lakukanlah mulai dari yang sederhana. Ya. Itu sederhana bagi saya, tapi dampaknya besar pada akhirnya bagi saya juga. Saya jadi ingat waktu Pak Nov bercerita tentang Mas Made. Waktu saya masih di Gorontalo, Pak Nov sudah di Pusdiklat atau iya Pusdiklat. Beliau bercerita, kamu belajar banyak sama Made Mi gitu. Apa Pak? Made itu mampu menjadi penyimpul baik dalam diskusi. Begitu. Mungkin karena notulen-notulennya itu ya. Jadi ketika narasumber itu menjelaskan secara abstrak dan bahkan saya saja tidak jelas, nanti baca rumusannya Made saya jadi tahu kayak itu. Iya, ya sebenarnya tadi ya karena sebuah kesempatan. Iya. Tidak semua loh Mas Jami orang mau menjadi bagian dalam kesempatan Iya. dalam sebuah momen. Bahkan kalau ya saya mohon maaf kalau saya selalu membandingkan anak-anak milenial ya. Iya, Mungkin iya. itu ya penyakit senior ya. Kalau dulu kan saya ketika jadi anak baru saya mengkritisi senior gitu Iya. ya. Senior mengkritisi saya gitu. Tapi sekarang saya udah menjadi senior gitu. Tapi anyway beginilah. Banyak atau sebagian ada yang tidak ingin terlibat dalam sebuah momen. Karena mungkin menjadi susah, Iya, iya. menjadi capek, menjadi waktu jadi hilang, yang harusnya bisa pulang jadi nggak pulang, tadinya harus jalan-jalan jadi nggak jalan-jalan, gitu-gitulah banyak. Sehingga dia lebih banyak menghindar. Nah, dulu saya tidak begitu. Saya malah ketika dapat momen saya lakukan. Tapi saya nggak pernah minta momen. Iya, iya. Misalnya gini, Pak saya mau libat di situ nggak pernah saya. Tapi ketika ada perintah saya harus ikut itu saya ikuti. Nah kebetulan tadi karena modalitasnya ada, karena saya bisa menyajikan yang terbaik, Iya. melebihi ekspektasi, Iya. maka pada akhirnya saya diajak terus. Nah saya ya tadi konsepnya kan memberikan yang terbaik, melayani, memberikan Iya. yang terbaik, melayani terus gitu. Nah sehingga saya banyak ketemu dengan senior-senior yang berpikir cemerlang. Dulu eranya dulu kita itu kan ada Pak Maswar, Pak Maswar ya. ada Iya. Pak siapa? Pak Lalu Sesama dulu tuh ya lupa saya. Ya beliau lah, terus ada macam-macam lah deputi-deputi Iya. yang tidak pernah mungkin atau jarang ditemui oleh staf-staf muda angkatan saya. Iya. Tapi saya bisa di situ. Oh. Bahkan zamannya Deputi Latbang Bu Sridadi ya dulu ya. Betul ya? Saya belum ya. mengenai, Nah, belum, ya. dulu ada Deputi Latbang Bu Sridadi, Dr. Sridadi. Beliau itu nugasin saya di ruangannya seharian hanya untuk membuatkan paparan PowerPoint-nya beliau ketika beliau mau Iya. presentasi di acara Rakernas kalau nggak salah. Berarti betul yang sampaikan Pak Nov ya. Itu perumus terbaik gitu. Iya, jadi karena saya menjadi perumus terbaik bukan langsung, tapi berproses. karena saya hadir di momen-momen itu, Iya. saya belajar, saya menyimak, saya buat produk, lalu ada, nah ini penting nih, Iya. ada mentornya. Oh, Nah, iya. karena kalau tanpa mentor mungkin produk saya segitu-segitu aja. Tapi karena ada mentornya, ada yang mengkoreksi, ada yang memberikan masukan, memberikan saran, sehingga untuk momen keduanya ada perbaikan. Betul. Momen ketiganya ada perbaikan. Dan terus akhirnya ketemu dalam sebuah titik, ini sudah standar, Ya. bagus, go ahead, jalan, nggak perlu lagi didampingin gitu. Malah sekarang jadi mentor. Ya, sekarang jadi mentor. Ya, artinya pra mentor itu bagus Iya. supaya bisa memberikan ke peningkatan standar lah ya ke teman-teman gitu. Luar biasa ya, Ngobras Lover ya. Dan kita akan melanjutkan ini. Bahwa sebelum saya akan bertanya banyak sama Mas Direktur ini, Mas Made tentang penyuluh KB. Lah beliau kan bapaknya penyuluh KB. Beliau itu prinsipnya adalah karena kebawa situasi yang hatinya selalu bahagia, beliau ingin menularkan kebahagiaan itu kerasa banget. Jadi ketika beberapa kali momen itu Mas Madim sebagai penerus
dalam tanda kutip penerus lidah dari kepala BKKBN. Yang penting penyuluh KW bahagia. Tetapi sebaik-baik orang tua itu kan selalu memang mengutamakan anak ya Pak ya, Mas ya. Jadi banyak orang tua yang penting anak-anak bahagia meskipun saya sebagai orang tua menderita. Wah, itu. Kami meyakini Mas Wadi mesti mengalami fase itu di mana yang penting penyuluh KW bahagia meskipun saya terluka mereka tidak perlu tahu gitu. Dan itu memang tidak pernah kelihatan di lapangan, di wajah Mas Wadi sekarang itu masih senyum seger gitu ya. Nah, kayaknya ini ada hubungannya dengan klub sepak bolanya Mas Wadi. Ketika Liverpool dihajar habis-habisan, kemudian pendukungnya mencaci luar biasa, tetapi kemudian ada fase tertentu dia bisa membalikkan nyinyiran itu ya, penggemar Liverpool menjadi sangat luar biasa. Kemudian situasi ketika sudah 3-0 jadi 4-3 gitu, itu luar biasa itu. Iya, itu momen dengan AC Milan itu. Iya. Jadi champion setelah itu dia. Dan Mas Made memang saya sebagai pelaku saksi sejarah ya, ketika Mas Made membangun sebuah pondasi dasar bagaimana meningkatkan SDM Widya Iswara dulu. Kemudian setelah semuanya tertata meninggalkan monumen Sidika yang sampai hari ini masih ada. Betul. Itu bagian dari pencatatan, pelaporan dan evaluasi yang ada di Pusdiklat. Sekarang di Linlab, Mas Made juga membangun manusianya dulu bangun. Setelah itu bertahap mulai meningkatkan kompetensi secara berjenjang. Nah, ini luar biasa. Dan Mas Made dikenal ramah pada orang, tapi tegas pada masalah gitu. Ramah pada orangnya, tapi kalau nggak boleh ya nggak boleh, tapi tetap ramah, nggak boleh. Nah, itu gimana ya strateginya itu? Iya, tentunya tidak lepas dari dua prinsip tadi ya, gitu. bahwa do the best sama melayani. Gitu ya. Jadi saya sempat ikut dalam seminar internasional nih Mas Jami, tapi diselenggarakan di Jakarta saat itu. Nah, ada satu pembicara yang membuat saya tergugah juga. Saya lupa nama perusahaannya. Dia seorang BOD ya, BOD sebuah perusahaan di Singapura. Dia mempresentasikan bahwa bisnis mereka, saya lupa apa bisnisnya juga, dan itu dia berkali-kali dia gagal, bisa mendapatkan keuntungan untuk perusahaan gitu ya. Apa yang dilakukan saat itu adalah dia adalah customer oriented. Jadi bagaimana memuaskan pelanggan. Nah, sehingga strategi dalam internalnya adalah memaksa pegawainya untuk bisa melayani pelanggannya secara ya pol-polan gitu ya. Betul. Jadi pegawai harus ini, harus itu, sehingga pegawai itu frustasi. Gitu. Nah, kemudian BOD ini berubah strategi. Dia bukan lagi modelnya adalah bukan customer oriented, tapi employee oriented. Yang dia senangi adalah pegawainya. Nah, gitu. Jadi dia akan memenuhi kebutuhan pegawai, kebutuhan dasar, kebutuhan ya kalau dipakai teorinya Maslow ya kebutuhan amannya, kebutuhan dicintainya, kebutuhan dihargainya gitu sampai ke aktualisasi mungkin ya. Itu dia penuhi oleh si BOD ini gitu. Nah, sehingga ketika pegawai itu dimanusiakan, dikebutuhin semua kebutuhannya, maka secara tidak terpola atau secara tidak langsung karyawan-karyawan itu akhirnya melakukan itu juga ke para pelanggan perusahaannya. Yang membedakan adalah dulu pegawai itu melakukan secara SOP yang kaku, ya harus melakukan karena SOP. Tapi setelah ada perubahan strategi, dia melakukan itu atas cinta dan ketulusan. Luar biasa ya. Nah, itu yang membedakan. Iya. Ya sama-sama melayani pelanggan kan. Iya. Yang satu karena sebuah keharusan menjalankan SOP, kayak contoh saja. Kalau kita datang ke swalayan, buka pintu, selamat datang di selamat datang di bla bla bla. Datang di bla bla. Tapi karena itu SOP, dia menyebut tanpa melihat kita. Coba deh perhatikan. Iya, betul. Tanpa memandang. Tidak ada ketulusan, tidak ada kehangatan di situ gitu. Betul. Tapi karena dia pegawai situ, wajib SOP-nya itu. Tapi pelanggan nggak ada rasa nikmat.
Ya, nggak dimanusiakan gitu, nggak diwongkan di situ. betul, betul. Ya kan? Ya. Tapi kalau seandainya si swalayan ini menerapkan kayak apa kata CBO di Singapura itu, Iya. dia menguangkan pegawainya, saya yakin tuh si petugas yang menjaga counter swalayan itu ada pelanggan masuk, dia akan memberhentikan pekerjaannya, dia Ya. melihat pelanggan datang, dia akan Menyambut. memberikan salam secara tulus. Betul, betul, betul. Dan saya yakin nih pelanggan itu pasti akan nyaman datang dan berbelanja di situ, Iya, iya. ya kan? Dengerin cerita aja sudah terbayangkan pasti begitu. Iya pasti begitu. Karena apa? Bayangin dia di luar swalayan itu orang nggak ada yang peduli sama dia sebagai orang gitu. Tapi ketika dia masuk dia diwongkan sebagai pelanggan. Meskipun dia hanya beli coklat harga 5.000 atau hanya beli barang harga 2.000 gitu. Tapi dia diwongkan, dia dapat harga diri di situ. Dan besok akan kembali. Pasti kembali. Kalaupun ada swalayan yang berdekatan dengan jualan yang sama, barang yang sama, dia akan pilih itu. Dan merekomendasikan. Pasti mereka merekomendasikan. Ya setidaknya dia akan jadi pelanggan tetap. Betul, gitu ya. betul. Nah balik ke tadi pertanyaan Mas Jami. Jadi sebenarnya itu yang saya lakukan. Betul. Jadi Do saya the best. tidak meminta penyuluh KB harus. Pokoknya saya nggak mau tahu target Anda untuk aseptor harus tercapai gitu. Itu penting ya. Yeah. Siapa sih pimpinan yang tidak ingin Yeah. programnya sukses gitu ya. Tapi pendekatan yang saya lakukan adalah saya menguangkan teman-teman penyuluh. Ya. Saya ya sejak awal saya memang tanpa saya di Linlab ya dimanapun lah SK jabatan saya itu ya only SK. Ya. Gitu. Makanya tadi saya bilang, saya kok berubah nama ya dari Made menjadi direktur, nama saya dipanggil gitu. Nama saya itu Made loh, bukan direktur loh gitu Ya, kan. Mas Direktur lah. Iya gitu kan. Jadi saya ya ngeblend dengan teman-teman. Ya saya Made, Anda penyuluh KB, entah namanya Wahyu, entah namanya Budi, entah namanya Wati ya. Kita bareng yuk, kita kolaborasi yuk, kita ngobrol-ngobrol, kita bertukar pendapat, kita senang-senang, Anda punya masukan apa untuk saya sampein gitu, saya punya sesuatu untuk Anda tak sampein juga gitu. Jadi kita tidak ada border gitu, tidak ada batasan dan sebagainya. Tapi ketika itu urusannya adalah sebuah ketentuan, sebuah upaya untuk peningkatan kapasitas, saya tegas ya. Iya, saya akan menjadikan itu sebuah program layanan yang saya informasikan sebaik-baiknya kepada mereka. Betul. Kalau mereka masih belum bisa juga memahami, saya berikan lagi terus. Makanya Mas Jami, sejak saya di lini lapangan dan menggunakan cara bekerja begitu, di HP saya ini terkonek dengan 34 provinsi. Grup penyuluh KB seluruh provinsi. Iya, jadi nggak pernah istirahat tuh. Iya, kalau istri saya bilang matamu dan tanganmu tuh untuk HP-mu gitu, untuk para penyuluh gitu ya. Ya Allah. Gitu, tapi ya hati untuk keluarga tapi. Ya hati dan sebagainya. Ada part sendiri lah untuk dan itu nggak bisa disandingkan dan nggak bisa dibandingkan ya. Tapi saya bilang saya mengikhlaskan diri saya di jabatan saya dan di pekerjaan saya gitu. Menghibahkan ya. Iya, menghibahkan supaya ketika nanti saya tidak di lini lapangan, saya sudah membangun itu. Sama waktu saya di pendidikan saya juga begitu, membangun sesuatu, saya tinggalkan ya Anda tinggal kembangin dan teruskan gitu. Kalau begitu pun di lini lapangan gitu. Jadi saya selalu percaya kalau kita bisa memberikan services, memberikan hospitality ke banyak orang, maka mereka juga akan memberikan itu kepada tugasnya mereka gitu. Jadi kan ya bisa saja, bayangin Made saja yang direktur mau melayani kita, masa kita yang penyuluh KB tidak mau melayani masyarakat? Betul. Kan gitu ya. Akan jadi teladan ya. Iya, jadi keteladanan. Udah yuk kita bareng-bareng yuk dia melayani kita melayani masyarakat gitu. Terduplikasi gitu. Bukannya kalau konsepnya Made mengutamakan masyarakat lalu menekan saya sebagai penyuluh, waduh. Ya tercapai sih Mas Jami sangat tercapai, bisa sangat tercapai, tapi saya tidak memiliki kesan setelah itu. Gitu. Baik Mas Made. Apakah kemudian ini menjadi logika awal perubahan perban yang sekarang ini ya? Di mana uraian kerjanya kan simpel gitu dibanding dulu gitu. Ya, sebenarnya yang mendasar itu tentu perubahan kebijakan ya. Kalau tadi saya itu kan bentuk implementasinya.
cara saya gitu ya. Yeah. Tapi kalau dari sisi perubahan peraturan itu dari sisi kebijakan aja. Betul. Kan sekarang ini di era-era reformasi birokrasi, Yeah. terutama untuk sebuah ASN, kan ini sangat fenomenal lah ya. Ketika Presiden dalam pembukaan pidato pertamanya di periode keduanya ya, Betul. beliau akan mengkat birokrasi dari level eselon 4 eselon 3 menjadi fungsional. Itu kan mengubah mindset semua cara gitu ya, atau semua lembaga, sehingga sekarang ini eranya fungsional ya. Dulu orang mungkin menganggap fungsional itu nomor 2 kan. Betul. Ya, kalau sekarang hey, Anda udah menjadi nomor 2 semua. Gitu. Selamat datang di nomor 2. Jadi nomor 1 semua malah. Ya, itu kan cara pandang orang dulu gitu. Betul. Kalau saya sama aja, namanya jabatan pasti punya pride-nya sendiri gitu. Nah, karena kondisi itu, jadi akhirnya runtunannya banyak kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya menyesuaikan. Bayangin lah Mas Jami ya, yang dulunya dia jabat eselon 3, Betul. jabat eselon 4 yang nggak terbiasa membuat dupak. Misalnya, dulu kan dupak itu dianggap sebagai beban yang fungsional dan struktural. Dengan mudahnya ngomong, Anda sih nggak pernah membuat dupak. Rajin-rajinlah membuat dupak. Dupak itu penting buat Anda. Karir Anda melalui dupak kan gitu. Seenaknya ngomong gitu struktural. Saat itu struktural kan. Kenapa dia ngomong gitu? Karena dia tidak pernah membuat dupak. Kan gitu ya. Nah, ketika sekarang dia menjadi fungsional, kan dia juga kan dia kena bumerang dong. Waduh, dulu saya mau bilang-bilang dia harus membuat dupak. Sekarang saya harus membuat dupak. Mumpung saya di posisi ada kewenangan, saya ubah saja nih. Gitu, mungkin berpikirnya begitu. Itu salah satu contoh saja. Ya, tapi kalau dalam sebuah strategisnya, sebenarnya ini bentuk bahwa mengurangi administrasi, fokus kepada pelayanan. Output ataupun pelayanan ataupun produk gitu. Nah, kita kembali ke Penyuluh KB. Penyuluh KB itu kan ada beberapa kebijakan ya. Ada Kemenpan 120 tahun 2004. Lalu di saya masuk Linlab, produk saya soal Penyuluh KB itu ada Permenpan 21. Nah, itu masih berbasisnya proses. Karena dulu saya berpandangan gini, kalau Penyuluh KB dari sini mau ke Semarang, dia harus kita kasih direction yang cukup jelas. Dia naik apa, dia turun di mana, titikin di mana, sampai dia akhirnya bisa ke Semarang. Gitu. Nah, cuma kelemahannya dari Penyuluh KB yang dengan pola seperti itu, dia setiap kegiatan itu menuntut angka kredit. Ya, karena setiap apa yang dia lakukan harus ada angka kredit. By proses kan? Karena by proses gitu. Nah, ternyata zaman berubah dong. Yang nggak berubah adalah ke Semarangnya. Anda tetap harus ke Semarang. Tapi saya tidak kasih directionnya. Terserah Anda mau lewat mana, terserah bagaimana Anda pergi ke Semarangnya. Yang penting Anda bisa ke Semarang dengan tepat waktu dan berkualitas. Ini by produk. Ini by output, by produk. Nah, sekarang metodenya begitu. Betul. Nah, sebenarnya yang membuat mengubah adalah sekarang sangat-sangat didasari dengan kapasitas atau kompetensi dari yang bersangkutan, dari Penyuluh KB. Bayangin kalau Penyuluh KB di era yang direction, yang per proses, yang by proses, dia kompetensinya ya by proses. Dan itu sedikit-sedikit kan. Proses ke A ada kompetensi, proses ke B ada kompetensi gitu-gitu. Dan dia cukup dikit tapi ya kompetensinya menjadi sangat banyak. Kalau sekarang itu kompetensi yang mandiri, ya pokoknya saya kasih clue ke Semarang. Gitu. Saya nggak mau tahu. Berarti kan dia selaku penyuluh harus memiliki kompetensi tentang geografi Semarang. Gimana cara ke Semarang? Dia harus punya pengetahuan transportasi. Dia harus punya pengetahuan biaya. Dia harus punya pengetahuan waktu. Dia harus punya pengetahuan arah gitu-gitu. Dan itu jadi kompetensi dasar. Betul. Nah, kalau dia nggak bisa, Anda fail. Berarti Anda nggak sampai Semarang. Kalau Anda nggak sampai Semarang, berarti Anda fail. Gitu. Itu bisa didapat kalau dia punya continuous learning yang bagus. Kalau dia nggak punya continuous learning yang bagus, ketinggalan. Berarti yang dulu 25 butir sekarang menjadi 9 atau 7 itu memang karena sekarang by product, by output. By product. Dulu kan gini,
Kalau Anda melakukan kegiatan penyuluhan, atributnya banyak. Betul. Membuat materi dapat angka kredit, Merencanakan. merencanakan materi dapat angka Iya, kredit, iya. melakukan penyuluhan sendiri dapat angka Iya. kredit, evaluasi penyuluhan dapat angka kredit. Iya. Kalau sekarang mau Anda membuat rencana materi, membuat rencana penyuluhan, mau Anda melakukan penyuluhan berapa kali, ketika dia tidak mendapatkan aseptor, Iya. no angka kredit. Nah, ini Gitu. ini yang menarik, Mas. Nah, Dulu ketika itu by proses, itu menjadi makanan empuk para widyaswara ini. Oh, nggak bisa bikin ini, yuk kesini yuk. Privat bareng ya, belajar bareng. Bagaimana cara membuat rencana penyuluhan yang baik, bagaimana cara membuat rencana KI yang baik, advokasi yang baik. Dengan pola yang seperti ini, nanti peran Balai Diklat untuk bisa membersamai tugas beratnya Mas Direktur untuk meningkatkan kompetensi dari teman-teman penyuluh KB itu sisi mana nih? ya gini, tadi yang saya saya udah jelaskan. Jadi pembedaannya begini. Kalian berbasis proses, Ya. kompetensinya menjadi banyak, tapi sedikit-sedikit. Betul. Saya kayak tadi dari Ambarawa mau ke Semarang. Ya, Anggaplah dia harus tahu harus melakukan 5 proses. Nah, setiap proses itu kan jaraknya ditempuh dengan jarak 2 km. Ya. Gitu, misalnya gitu. Nah, jadi kompetensi dia ada kompetensi di 2 km. Gitu kan. Nah, sehingga teman-teman di Diklat di Widyaswara mengajarkannya ya titik pertama yang 2 km atau titik dari kedua ketiganya yang 5 km diajarkan lagi gitu-gitu ya. Nah, itu yang mereka harus ajarkan. Dari sisi program Diklat berarti Anda harus punya 5 program Diklat atau 5 materi untuk bisa dia achieve sampai ke Semarang. Kan gitu. Nah, kalau sekarang yang membedanya adalah kita tidak lagi menyiapkan materi untuk 5 modul. Tapi kita harus menyiapkan materi, cukup 1 materi yang namanya bagaimana cara bisa sampai ke Semarang. Judulnya itu. Judul modulnya. Betul. Bagaimana bisa mencapai Semarang. Kalau dulu kan enggak. Judulnya kalau dulu bagaimana bisa datang ke terminal. mendapat tiket Satu modul. murah. Nah, itu kan materinya nanti ke terminal itu Ya. dikasih tahu terminal itu gambarnya begini, Ya. jalan ini, nanti akan ketemu dengan loket-loket begini kan gitu. Nanti dari terminal disuruh milih bis. Materi kedua tuh, bis menuju Semarang adalah bis ini. Bisnya seperti ini, warnanya seperti ini, kondekturnya ini, biayanya seperti ini gitu. Tapi kalau yang materi yang sekarang, yang bagaimana cara sampai ke Semarang, itu menjadi submateri. Jadi submateri pertama kita adalah tentang Semarang itu apa, berapa lama kita ke Semarang, jaraknya berapa jauh, alat transportasi yang bisa ke Semarang apa saja. Hanya Ada sub ya. A, ada B, ada C, ada E, kan kita kasih pilihan dia. Nanti karena mereka sudah kompeten dengan semua itu, dialah yang memilih. Ya. Dia mau berangkat jam berapa? Kalau dia ditargetkan di Semarang itu jam 12 siang, berarti dia harus berangkat jam berapa supaya tidak telat. Betul. Materi diklatnya Mas Jami itu mengajarkan bahwa kalau Anda dari Ambarawa mau ke Semarang itu menempuh jarak hanya 1 jam. Ya. Kan gitu ya. Nah, dia milih nanti 1 jamnya dia itu mau jam berapa berangkatnya. Kalau nyampenya harus jam 12 di Semarang, berarti berangkat jam 11 masih bisa keburu. Gitu ya. Tapi ada penyuluh KB yang memilih saya berangkat jam 7 saja. Waktu yang tersisa menuju jam 12 saya gunakan untuk yang lain. Nah, gitu kan. Tapi Mas Jami tidak mengajarkan cara ke terminal, tidak mengajarkan cara bisnya ini, tidak. Tapi diberikan cara yang lebih general, lebih output oriented, gitu. Tapi dia dikasih pilihan untuk menentukan metode mana yang akan saya pilih menuju ke produk itu. Itu kira-kira karena perban sudah jadi ya 9 dan 10. Menurut teman-teman di penyuluh KB sebagai pelaksana itu lebih memudahkan atau malah lebih rumit? By proses sih Mas. By proses, By proses gini, pertama kebijakan baru untuk adaptasinya. Oh gitu ya. Tadi saya itu sebenarnya sudah bisa membayangkan efeknya. Bayangin orang yang tadinya dituntun menuju ke lokasi, sekarang dilepas. Kebayang dong. Banyak yang nyasar pasti nih, gitu ya. Tapi kita mengurangi orang yang nyasar dengan cara apa? Kita berikan sosialisasi, kita berikan pendampingan, kita berikan mentoring, coaching gitu. Itu termasuk tugasnya Diklat juga berarti? Iya. Gitu artinya memang sekarang itu yang membedakan
kita tidak harus menyuapin dia untuk Iya. sampai ke tujuan, tapi sekarang kita berikan modal kapasitasnya, biarkanlah dia yang menentukan caranya mencapai goalnya gimana. Nah, itu teman-teman Ngobras Lover ya. Jelas, detil ya. Bisa dipahami ya. Itu memudahkan loh ya, tidak mempersulit ya. Dan jangan sungkan untuk bertanya pada teman-teman di diklat terdekat tempat Anda ya. Saya sedikit lanjutkan ya, Iya. Mas Jami, yang membedakan Betul. karakteristiknya ya. Karena kita sudah bertahun-tahun didampingin mencapai output, Ya, ya, sehingga kompetensi yang namanya inisiatif, inovatif, kreativitas, berpikir analitis, Ya. berpikir kritis itu kalau critical thinking ya, itu tidak berkembang. Apalagi decision making. Ya, Tidak berkembang. ya, betul, Ya, 6 kompetensi tadi saya bilang itu nggak berkembang. Kenapa? Karena dia didirect, ya, disuapin terus. disuapin. Makanya mohon maaf ya teman-teman penyuluh, kalian itu kalau saya bilang dari sisi psikologis, kalian itu adalah mentalnya followership Sementara ini. sementara ini. Ya. Mayoritas lah followership. Sekarang akan dibikin ke Nah, leadership. kita buat ke leadership. Oh, Nah, kalau leadership maka inisiatif, critical thinkingnya, ya. kreativitas, inovatifnya, sampai ke decision makingnya itu akan dibangun, akan dibuat. Dan harus berdasarkan data. Iya, berdasarkan data. Kami itu hanya menyajikan goalsnya Ya. sama metodologinya. Yes. Bagaimana metodologi itu Anda terapkan? Silakan dipikirkan, dikritisi, diputuskan, dibuat kreativitasnya, Ya. dibuat inovasinya gitu. Jadi Luar orang-orang biasa. akan caranya berbeda-beda nanti menuju ke Semarang. Ada yang turun naik motor, ada yang bawa mobil sendiri, ada yang naik bis, Ya. ada yang naik kereta, ada nggak ya dari sini naik ke Semarang? Nggak ada ya? Nggak ada. Siapa tahu ada yang terjun payung gitu kan, bisa aja gitu. Saking kreatifnya terjun payung dia gitu. Luar Iya, biasa, itu, ya. itu akan yang penting goalnya sampai ke Semarang Ya, kan Mas Jami. Gitu. Luar biasa ya, Ngobras Lover khususnya teman-teman penyuluh KB. Tapi jangan khawatir, teman-teman penyuluh KB Anda tidak sendirian. Ada UPT Balai Diklat di tempat dekat Anda. Jangan khawatir. Kami akan terus melaporkan juga nanti pada bapaknya teman-teman, Mas Direktur ini, bahwa kita sedang mengupayakan pelatihan untuk pengambilan keputusan, misalnya begitu. Betul. Ya, yang by data, by fakta. Jadi apa yang disampaikan Mas Direktur tadi bahwa kita dituntut bisa memiliki kemampuan menginisiasi, tapi by data untuk menjadi sebuah data pengambilan keputusan gitu ya Mas ya. Betul Iya. sekali. Iya, kita harus akui lah Iya. Mas Jami, di waktu kita berkolaborasi sebagai Pusdiklat, Betul. program APBN BKKBN itu lebih banyak ngelatih teknis. Betul. Teknis program lagi, BKB, BKR, RR, semualah. Tapi kita kurang Iya. melatih yang namanya manajerial. Soft kompetensi itu untuk penyuluh KB saya boleh bilang kurang lah. Betul, Ya, iya. soft kompetensi dulu lebih banyak dilatihkan kepada struktural. Ada di Kapim 4, di Iya. Kapim 3, di Kapim 2 gitu-gitu ya. Iya, betul. Nah, sementara penyuluh KB teknis terus gitu kasihan. ya. Iya, jadi dia teknis banget gitu. Padahal di kalau Anda ingin kompeten di teknis, Iya. soft kompetensi kayak manajerial itu juga dibutuhin sih. Soft kompetensi manajerial Manajerial, iya. sangat dibutuhkan teman-teman Sangat penyuluh dibutuhkan. KB, Ya namanya berpikir kritis, terus developing others itu Iya. juga harus dibutuhin. Kalau dia teknisnya misalnya dia melakukan pemberdayaan masyarakat, Iya. teknisnya, dia kan diajarkan oleh Mas Jami kan, Iya. bagaimana pemberdayaan masyarakat. Tapi dia nggak diajarkan bagaimana punya kompetensi manajerial namanya developing others, pengembangan orang lain. Ya mungkin nggak bisa terlalu sukses dia. Iya, Tapi kalau dia punya modal kemampuan untuk mengembangkan orang lainnya bagus, dia punya teknik-tekniknya, memberdayakan masyarakat akan jauh lebih cepat dilakukan. Luar biasa. Sayangnya loh, ini ngobrol dengan Mas Adi nggak kerasa. Padahal tadi niatnya cuma 15 menit, itu sudah hampir 1 jam. Hampir 1 jam karena beliau memang ya satu tadi ya teman-teman ya, The Beatles mania. Kemudian Liverpool itu The Red Devil itu Ini kalau Liverpool bukan Red Devil, kalau Liverpool The Red. itu ya The Red. itu The Red. supporternya namanya apa itu Mas? Ini ya Liverpoolian ya, Liverpoolian. Oh, Iya. yang
tidak berjalan sendirian. Ya, itu lagunya, motonya apa? You never walk alone. Iya. Saya sempat seneng lagu itu. Dan ini bukti bahwa Mas Made itu memang tidak pernah membiarkan teman-teman penyuluh KB berjalan sendirian. Dikawal mulai 2017 pemetaan melalui sertifikasi untuk memetakan berjenjang-jenjang, kemudian ukomnya sekarang bertahap. Kemudian masih ada proses remedial, kemudian memberikan kesempatan untuk melatih secara swadaya, bahwa di Pusdikat juga ada yang namanya LMS yang bisa diakses mandiri, Betul. yang berkaitan dengan soft skill. Nah, kami tentu tidak bisa memperpanjang karena Mas Made harus kembali ke Jakarta, karena besok harus ke NTB dan ini teman-teman kayaknya pengennya lebih lama. Ya, tadi kita buat edisi 2 ya. Iya, nanti jangan khawatir, nanti teman-teman nanti dengan Mas Made akan dilanjutkan lagi di episode berikutnya. Ya, oke. Tapi memang apa boleh buat, Mas Made harus segera kembali ke Jakarta. Dari yang sebenarnya 15 menit 1 jam tuh bonus luar biasa loh. Banyak informasi yang luar biasa yang disampaikan Mas Made. Sebelum saya menutup, Mas Made ada closing statement mungkin untuk teman-teman penyuluh KB. Ya, closing statementnya tentu ketika instansi pembina itu sudah menerapkan gaya melayani teman-teman penyuluh, mendengarkan kebutuhannya penyuluh dan sebagainya, ya tentu kawan-kawan penyuluh juga harus melakukan hal yang sama kepada masyarakat, kepada keluarga Indonesia ya. Kalau di Jawa Tengah ya di Jawa Tengah. Artinya saya tentunya titip capaian program kita ya harus di tingkat yang paling tertinggi lah gitu. Jadi tentu semua pihak akan merasa bangga bahwa penyuluh itu eksis kok. Penyuluh KB itu adalah jabatan karir yang sangat dipertimbang di negeri ini gitu ya. Karena dengan adanya penyuluh KB, maka keluarga-keluarga Indonesia itu akan merasa safe, akan merasa terlayani, dan akhirnya ya goals negara ini bisa tercapai, yaitu sumber daya manusia yang sejahtera gitu ya. Seperti itu sih Mas Yami. Baik, terima kasih Mas Direktur Lini Lapangan BKKBN Republik Indonesia, Mas Made Yudhistira dan Ngobras Lover. Banyak yang tersampaikan ya, semuanya inti, jadi saya nggak bisa menyimpulkan. Satu, bekerjalah dengan yang terbaik, kemudian munculkan jiwa melayani. Jadi Mas Made sudah menerapkan konsep khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi samanya, dan beliau menambahkan dengan nilai keikhlasan yang menghasilkan semua apa yang dilakukan Mas Made bahagia. Mas Made juga menyampaikan tadi bahwa berprestasilah maka apresiasi akan datang dengan sendirinya. Itu luar biasa. Sampai di sini Ngobras Lover, kita akan bertemu dengan episode berikutnya dengan Mas Made tentu yang luar biasa. Semangat pagi, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas Made. Luar biasa.